kita sebagai generasi penerus yang tidak ikut serta pada waktu itu berjuang secara fisik, begitu ya. Nah, kali ini tugas kita sebenarnya hampir sama. Cuman mungkin kalau dulu berjuangnya dengan fisik juga dan otot dan otak, kita sekarang sudah sedikit enak ya berjuang dengan otak. Podcast Mini, obrolan menarik menuai inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di podcast Kemenag Kabupaten Serang. Kali ini kita bersamai dengan Bapak Kepala Kemenag Kabupaten Serang dan juga rekan dari mahasiswa UIN SMA Batan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum teman-teman semua. Iya. Bapak Kepala terlihat masih dengan sudah mulai dengan suasana kemerdekaan ya Pak, dengan kaos kemerdekaannya sudah ciri khas kemerdekaan sekali, memakai kaos berwarna merah membara. Setelah tadi pagi Kemenag Kabupaten Serang melaksanakan launching ya Pak ya. Kira-kira menuju ke Hari Kemerdekaan ini apa saja sih Pak rangkaian semarak yang akan dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Serang sendiri? Baik Koca, sebagaimana kita ketahui tadi ya bahwa pagi tadi kita Kementerian Agama Kabupaten Serang melaunching beberapa rangkaian kegiatan untuk yang akan dilaksanakan jelang Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus nanti. Dan ini merupakan rangkaian juga sambungan dari kegiatan launching yang dilaksanakan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten kemarin. Iya. Jadi kita sebagai kantor yang ada di bawahnya, hampir hari ini serempak di beberapa kabupaten kota melaksanakan launching rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun atau Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Nah, tentu kita berharap dengan suasana yang seperti tadi, pakai yang serba merah. Iya. Nah, kita harapkan semangat kita tetap membara begitu dalam rangkaian mengisi kemerdekaan sesuai dengan grupnya masing-masing. Siap. Jadi memang rangkaiannya dari atas juga ya Pak ya, dari Kanwil dan ke bawah serentak hari ini di launching. Iya betul. Sepertinya sampai di Hari Kemerdekaan itu ya Pak. Dari ini kan masih Hari tadi kita ditandai dengan pelepasan balon dan di beberapa kabupaten itu sama melepas balon. Dan sepertinya kalau saya lihat tadi di status-status teman-teman yang di kabupaten kota yang lain juga hampir sama kegiatannya. Ya, tarik tambang, senam. Sudah mulai melaksanakan rangkaiannya ya Pak. Apa namanya? Karung, kelereng. Makan kerupuk. Bahkan yang ada yang lucu-lucu gitu. Ada yang karungnya diikat ke sini kayak kodok gitu ya. Ada yang pakai helm nggak? Iya, pakai helm. Pakai helm. Jadi ada juga yang caranya itu dia bukan loncat malah. Jadi guling-guling gitu. Guling-guling. Ekstrim ya, ekstrim. Ekstrim banget itu. Ada asuransinya tuh. Tapi yang jelas memang semua bentuk kegiatan itu ya dalam rangka memeriahkan. Iya, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan kita ya yang ke-78, dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa, kebahagiaan dan kesenangan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-78. Iya, tentunya ya dalam segala rangkaian acara yang dilaksanakan di 17 Agustusan di rangkaian kemerdekaan ini yang memeriahkan gitu ya Pak. Tapi kalau misalkan bagi Bapak sendiri dalam memaknai kemerdekaan ini gimana sih Pak dalam tanggapan seorang kepala Kementerian Agama gitu tuh untuk kemerdekaan sendiri? Bagi saya kemerdekaan ini sungguh maknanya cukup luar biasa. Yang jelas kita tahu bahwa kemerdekaan ini diperoleh tidak hanya semata-mata hadiah dari penjajah, tapi ini merupakan hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai macam komponen ya. Dari umat Islam, umat lain, para pesantren, para kiai, para pejuang, para pemuda, para pendekar yang gigih untuk memperoleh sebuah kemerdekaan. Dan alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan itu, menyatakan bahwa kita Indonesia merdeka dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan itu. Dan tentu kita sebagai generasi penerus yang tidak ikut serta pada waktu itu berjuang secara fisik, begitu ya. Nah, kali ini tugas kita sebenarnya hampir sama. Cuman mungkin kalau dulu berjuangnya dengan fisik juga dan
otot dan otak, kita sekarang sudah sedikit enak ya berjuang dengan otak, Iya. berjuang dengan pemikiran bagaimana mengisi kemerdekaan ini di dalam rangka mencapai sebuah tujuan negara kesatuan Republik Indonesia untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia secara berkeadilan. Iya, betul. Luar biasa sekali ya Pak ya. Kalau misalkan sikap dari mahasiswa sendiri tadi kan Indonesia kan memaknai Indonesia, kita sekarang ini tadi kata Bapak berperang dengan melalui pikiran kita. Di sini kita ada mahasiswa nih Pak yang sedang menempuh pendidikan Iya. dan sedang melaksanakan Apa PPL. kira-kira yang Iya. perlu dilakukan oleh seorang mahasiswa Iya, dalam gitu sih, mengisi Pak. kemerdekaan ini? Kalau seorang mahasiswa ya, mahasiswa kan harus intelektual lah, sama semuanya juga. Kalau untuk bagi mahasiswa sendiri terkait kemerdekaan memang momentum yang sakral menurut saya Pak. Dan dimana kita di situ ya saling menghargai, saling memperkuat, saling silaturahmi juga melalui acara-acara yang ya memeriahkan gitu. Dan mahasiswa juga kebetulan kita lagi KKN gitu kan, dan mendukung serta terkait acara-acara yang memeriahkan, karena memang terkadang mendapatkan juga susah, tapi mempertahankan itu juga. Iya, Iya, benar. Yang makanya oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa Betul. ya, yang hidup di alam kemerdekaan ini, tentu kita punya tugas yang cukup berat juga sebenarnya, Betul. tidak ringan ya. Karena tadi kata Ade ini mengatakan bahwa mempertahankan itu akan lebih sulit ketimbang mendapatkan. Oleh karena itu saya mengajak ya, pertama atas nama kepala kantor, kemudian mengajak para teman-teman para pegawai yang juga memang sudah punya kesempatan untuk mengabdikan dirinya, untuk mendedikasikan diri kepada negara dan bangsa ini, mereka agar bisa bekerja secara profesional, bekerja secara berdasarkan aturan yang ada, penuh disiplin, penuh integritas, gitu ya. Jadi sebenarnya ya ringan-ringan berat juga, begitu ya, ringan-ringan menurut. Jadi kami harap pada seluruh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Serang ini, di dalam rangka mengisi kemerdekaan inilah tidak harus muluk-muluk ya, berintegritas dia sebagai pegawai, disiplin, profesional, sehingga mampu mewujudkan visi misi Kementerian Agama yang sudah dimandatorikan oleh negara kepada kita. Iya, betul. Dan kepada para mahasiswa juga kami berharap sebagai generasi penerus setelah kami nanti untuk lebih punya pikiran-pikiran yang luar biasa, yang punya inovasi gitu ya, bagaimana mengembangkan negara ini. Ya. Karena saya yakin ke depan tantangannya juga akan semakin berat, luas, semakin berat. Ya, betul. Nah, Betul, dulu Pak. tantangannya penjajah gitu, tapi sekarang luar biasa tantangannya media sosial. Media sosial. Ya. Informasi yang masuk dari berbagai macam sumber tanpa ruang dan waktu, Iya. yang dapat dikonsumsi oleh anak tanpa ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja. Oleh karena itu saya mengajak juga kepada para mahasiswa ya, untuk juga punya sebuah program dalam rangka mengkampanyekan ya, mengkampanyekan bijak di dalam menggunakan media sosial, bijak dalam menggunakan gadget atau alat komunikasi yang super canggih saat ini. Iya, sangat serem juga sih Iya. ya Pak, lumayan juga. Karena luar biasa kalau mereka tidak mampu mensaring gitu ya, informasi ataupun yang didapatkan dari media sosial ataupun dari internet begitu, dengan gampang dia serap, dengan gampang dia ikuti. Nah itu berbahaya, berbahaya sekali. Tapi Bapak mohon maaf ini ya, tapi kan tadi kan kita sudah mengikuti rangkaian keseruannya ya Pak, yang kemeriahannya dengan launching acara kemerdekaan ini tadi pagi di kantor Kementerian Agama. Merajuk tadi terkait tentang digital, tentang sosial media. Kalau dari kementerian sendiri Pak dalam meramaikan di sosial media dengan kebijakan-kebijakan di sosial media itu langkahnya seperti apa aja Ya, Pak? pertama kami juga punya penyuluh ya, Betul. penyuluh agama yang tugasnya memang sebagai penyampai lidah ya, penyampai informasi, kemudian juga penyampai hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat dengan bahasa agama. Ya. Lalu kemudian juga penyampai informasi-informasi tentang pembangunan. Termasuk juga di sana ada beberapa tugas lain itu tadi, agar masyarakat bisa lebih bijak menggunakan yang namanya gadget yang ada sekarang, termasuk di dalam bermedia sosial. Ya. Termasuk dalam media sosial, baik itu di WA, kemudian di Instagram atau mungkin di Facebook, ya. Terlebih-lebih sekarang ini ada lagi itu namanya TikTok ya. TikTok. Makanya kami berharap nih ke depan
kami akan bekerjasama dengan Radar Banten untuk melatih para siswa-siswa madrasah aliyah terutama untuk menggunakan TikTok ini, mengisi konten-konten TikTok ini yang mengedukasi gitu ya. Ya. Dan juga menghibur ya, tidak hanya sekedar menghibur tapi juga mengedukasi. Betul. Nah, selama ini banyak media-media TikTok itu yang dimanfaatkan oleh hal-hal yang kurang wajar ya, kurang patut dikonsumsi ya, konsumsi oleh anak-anak ya. Anak-anak Makanya anak-anak ini kan pengen serba pengen tahu dan serba mencoba apa yang dia lihat di TikTok itu. Nah, ini kan berbahaya. Makanya daripada diisi oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, ya walaupun memang itu TikTok media hiburan juga, ya kita harap nanti siswa madrasah mampu menjadikan TikTok ini sebagai media informasi yang positif. Betul. Di dalam rangka mengedukasi anak-anak atau masyarakat yang nonton TikTok itu. Iya, seperti itu ya. Memang ada plus minusnya juga ya Pak dalam media sosial itu seperti Ini adalah tugas kita sebagai orang tua dan sebagai generasi terus ya. Karena kita juga mau tidak mau dihadapkan dengan apa yang sekarang kita ke depan mungkin akan lebih luar biasa lagi. Jadi jangan disalahkan juga medianya begitu ya. Jangan disalahkan juga TV-nya, jangan disalahkan juga apa namanya gadgetnya gitu ya. Karena sekalipun kita matiin gitu TV itu, ya TV kita matiin, handphone kita gak pakai, tapi orang lain kan terpakai, tetap masuk. Kita tinggal bagaimana kita memanfaatkan media dan alat komunikasi yang super canggih saat ini untuk bisa dimanfaatkan sebagai jalan kita menjadi seorang yang lebih baik. Kata Syekh Abdul Jaber, Syekh Ali Jaber yang mengatakan bahwa gadget ini, HP ini bisa mengantarkan kita ke surga, bisa juga mengantarkan kita ke neraka. Tergantung bagaimana kita menggunakan HP ini sebagai sesuatu yang lebih baik buat kita, baik di dunia maupun akhirat. Karena itu alat. Iya, ini kan alat. Walaupun kita nggak pakai juga antipati, tetap aja jalan kan. Makanya daripada sama orang diisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka kita isi dengan hal-hal yang positif. Makanya belakangan alhamdulillah ada dakwah di sana, ada kata-kata bijak di sana, ya, ada apa namanya, ya, ada juga seperti ini nih apa pidato-pidato gitu ya, atau konten-konten yang positif lah, walaupun memang banyak juga konten-konten yang negatif. Ini tentu pendewasaan kita, baik kita maupun anak-anak kita dan juga saudara-saudara kita, agar lebih bijak memilih tontonan atau konten TikTok maupun YouTube yang layak kita untuk konsumsi. Iya, betul. Di usia baru ke-78 ini Pak, usia baru negara Republik Indonesia. Berarti tentunya harus ada semangat baru ya Pak ya, khususnya di kantor Kementerian Agama juga, harapan baru dan lain sebagainya. Bagaimana nih Pak di usia baru yang sekarang? Ini usia 78 bukan lagi usia yang muda. Kalau manusia ini sudah agak bongkok kali itu. Kalau bukan usia 78 bagi kita manusia ini sudah banyak yang meninggal gitu ya. Betul. Tapi justru kita negara dengan usia kemerdekaan yang 78 ini harus semakin lebih baik lagi. Ya, dari hal-hal yang sudah diperoleh oleh bangsa ini beberapa tahun kebelakang. Nah, tentu tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin dan tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Berbagai macam program pemerintah yang selama ini dijalankan, yang selama ini juga kita raih keberhasilannya, patut kita pertahankan dan juga patut kita kembangkan. Di Kementerian Agama, tadi saya juga akan berencana melaunching tagline ya. Tagline atau apa namanya, jargon begitu ya. Nah, jargon ini kita buat untuk melekatkan kalimat-kalimat positif itu dalam diri kita. Afirmasi. Ya, kami punya jargon tadi sigap bersahabat. Sigap bersahabat. S-nya apa tuh Pak? Sigap itu S-nya adalah sinergi. Di mana ya kita semua antar pimpinan dan bawahan harus bersinergi. Antar Kementerian Agama dan mitra Kementerian Agama harus bersinergi. Ya, karena di bawah Kementerian Agama ini di samping ada OPD yang juga ada kaitannya dengan pekerjaan kita juga punya yang namanya organisasi guru atau masyarakat lainnya yang patut kita layani juga sebagai mitra kerja kita. Dan itu kita harus bersinergi. Juga bersinergi dengan pemerintah daerah, bersinergi dengan Kanwil, bersinergi dengan KUA madrasah dan lain sebagainya. Ya.
Kemudian ada I, ya, sigap. I-nya itu inovatif atau inovasi. Yang pegawai kementerian saya harapkan untuk memiliki inovasi yang bagus di dalam setiap program pekerjaan. Lalu kemudian G, jenius. Nah, jadi diharapkan juga seluruh pegawai Kementerian Agama, baik yang PNS maupun yang non PNS atau sekarang ASN atau non ASN, itu memiliki otak yang jenius, gitu ya. Karena dengan kejeniusan seseorang itu akan memudahkan kita melaksanakan program-program yang sudah kita rumuskan di depan. Gitu. Lalu kemudian A, ya, A-nya itu akuntabel. Semua pekerjaan dan semua perilaku pegawai harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabel, ya, dipertanggungjawabkan. Jadi, baik dari hal yang positif, apalagi yang negatif. Kan banyak kadang-kadang pegawai yang nyeleneh, gitu. Ngomong apa, gitu ya. Jadi tidak harus bertanggungjawabkan itu. Dia harus mampu mempertanggungjawabkan atas perilakunya. Iya, termasuk berperilaku di sosial media juga ya. Iya, begitu kira-kira. Jadi apa tadi? Akuntabel ini akuntabel baik dalam hal pekerjaan yang dia kerjakan, ya, yang tugas dan fungsi dia yang harus bertanggungjawab, juga perilaku yang mungkin kadang menyimpang gitu, ya, nggak layak dilakukan oleh seorang pekerja. Jadi dia harus mampu mempertanggungjawabkan hal tersebut. Dan yang terakhir P adalah progresif. Progresif, iya, betul. Perubahan. Apa? Saat setiap waktu harus ada perubahan. Jadi progresif agar orang itu di dalam setiap langkahnya mempunyai berkemajuan. Ya, ada perbaikan. Jadi kita tadi kan hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Esok juga harus lebih baik daripada hari. Jadi setiap pegawai itu dia di dalam bekerja harus punya progres. Hari ini ngerjain ini, dapatnya ini. Kemudian besok mengerjakan yang lain, dapatnya ini. Ya. Itu daripada sigap. Lalu kemudian, nah itu sigap ini jargon ataupun tagline yang apa namanya untuk kinerjanya, ya. Kinerja pegawai. Lalu kemudian untuk lingkungan kerja pegawainya adalah tadi ada kalimat bersih. Kita pengen lingkungan kerja kita, ya, bersih, gitu ya. Lingkungan kantor kita bersih, nyaman. Kemudian pikiran kita juga harus bersih. Lalu kemudian tadi apa? Sehat. Nah, jadi bersih, sehat. Fisik kita harus sehat, jasmani kita harus sehat, juga rohani juga kita harus sehat. Maka dengan bersih tadi, bersih lingkungan dan bersih pikiran, insya Allah kita akan sehat baik jasmani maupun rohaninya. Karena di balik jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Nah, itu dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, lalu kemudian harmonis. Jadi harmonis. Kita kepingin seluruh pegawai antara pegawai agama ini harmonis, rukun, damai, tentram. Karena tanpa adanya keharmonisan, mana mungkin kita bisa mencapai sebuah program yang sudah kita inginkan, kan begitu? Iya, betul. Jadi kerukunan itu merupakan sesuatu yang luar biasa untuk kita bisa melaksanakan program-program yang sudah kita canangkan sebelumnya. Betul. Coba kalau nggak harmonis, Pak Kepala pengennya begini, Pak Kasubag pengennya begitu, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ya, kacau. Itu dengan harmonis ini, saya berharap harmonis antara juga pimpinan dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan para pegawai, gitu ya. Lalu kemudian juga harmonis antar lembaga, ya, harmonis dengan pemerintah daerah, ya, harmonis dengan semua unsur-unsur yang terlibat dengan Kementerian Agama. Lebih-lebih pada masyarakat. Betul. Dan kita juga punya jargon untuk dalam melayani masyarakat. Betul, Pak. Jargonnya adalah mereka datang dengan penuh harap, pulang dalam keadaan tersenyum. Catat. Mereka datang dengan keadaan penuh harap, pulang dengan keadaan tersenyum. Iya. Penuh harap, pulang dalam keadaan tersenyum. Sekalipun begitu ya, apa yang diinginkannya itu tidak didapat. Tapi dengan pelayanan kita yang baik, dengan pelayanan kita yang sumringah, yang dengan senyum, ya,
Jangan mentang-mentang oh ini nggak bisa ini. Iya. Apa salah alamat? Gitu ya. Betul. Iya. Tugas kami nggak begitu. Nah, ini kan membuat seseorang atau masyarakat ataupun Stigma guru yang iya. Ini kan harusnya kan dia mendapatkan sesuatu yang apa namanya yang informasi yang baik lah gitu ya. Artinya sekalipun mereka tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkannya, kalau pelayanan kitanya baik, kalau pelayanan kitanya cukup, kalau pelayanan kitanya mengenakan, maka kalaupun harapannya tidak ada dapat itu, tapi dia pulang dengan keadaan tetap tersenyum gitu. Oh, iya Jadi betul. ini saya tanamkan kepada seluruh para pegawai yang melayani langsung masyarakat agar bisa menjadikan masyarakat yang datang itu Betul. ya datang dengan penuh harap, pulang dalam keadaan tersenyum. Tadi yang terakhir ada harmonis, bersahabat, ya, bersih, sehat, harmonis dan bertakwa. Jadi seluruh kita memang ya, apalagi kita ini ada di wilayah atau di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Serang. Yang notabene Serang ini merupakan daerah masyarakatnya yang cukup religius, apalagi dengan keadaan muslim semua ya Pak? Iya, insya Allah, alhamdulillah, ya 99,9% masyarakat Kabupaten Serang itu muslim semua. Setelah terpisah dengan kota Serang. Jadi, ya alhamdulillah dengan keadaan seperti itu hidup antar tangga, antar umat beragama juga rukun, damai begitu ya. Sehingga yang kita inginkan nanti setelah rukun itu ya kita mempunyai sikap yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sigap bersahabat, sinergi, inovatif, jenius, akuntabel, progresif. Bersahabatnya bersih, sehat, harmonis dan bertakwa. Itu adalah di launching pada saat kemerdekaan ya Pak ya? Memang ini belum kami launching ya, ini baru. Ya, tapi di umur baru kemerdekaan kita sosialisasikan. Iya, disosialisasikan. Karena ini perlu disosialisasikan. Kalau nggak disosialisasikan, mereka nggak ngerti dan mereka nggak tahu apa maksudnya daripada sigap. Sigap kan kalau yang tidak tahu ya sigap cuma berdiri. Bersahabatnya juga sebelum diakronimkan juga ya kita harus bersahabat. Iya betul. Harus bersahabat. Gitu. Ya. Jadi memang dalam setiap tempat saya kerja itu selalu bikin jargon. Dulu saya bikin namanya keren bersahaja. Tapi di tempat lain ya. Maka di tempat ini saya ingin coba juga membuat tadi. Memang ini hasil kerjasama juga dengan Pak Kasubag dan teman-teman. Jadi sigapnya itu dari Pak Kasubag, yang kemudian bersahaja saya tambahkan dari saya pribadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Siap. Yang mudah-mudahan dengan tagline ini semangat terwujud juga kemerdekaan, semangat inovasi, semangat harmonis bisa diwujudkan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Dalam rangka mewujudkan sebagaimana tertentuan dalam kaos ini terus melaju untuk Indonesia maju. Oke, itu mungkin Bapak harapan terkait upaya-upaya yang Bapak laksanakan, harapan terkait tentang di lingkungan kantor ya Pak ya, kementerian. Tapi kan tadi Bapak berkata bahwasannya harus sinergitas juga dengan yang di luar kantor, termasuk salah satunya adalah dengan di bawah afiliasi seperti madrasah. Dan salah satunya juga berada kami juga nih Pak, menurut dari mahasiswa, apalagi kita kan dari UIN yang memang ya dari bawah naungan Kementerian Agama juga gitu. Harapan yang Bapak ini untuk mahasiswa nih Pak yang harus dipersiapkan gitu untuk kita. Ya. Sementara ini mungkin kan mahasiswa itu dia hidup dalam satu lembaga. Itu ada ya di kampus gitu ya. Kecuali mungkin mereka yang aktif organisasi baik di ekstrakurikuler gitu ya, maupun juga di intra. Memang mahasiswa ini kalau hanya mengemban ilmu pengetahuan yang hanya didapat dari kampus saja, sepertinya memang kurang bisa mendukung, kurang dewasa nantinya, kurang bisa berkembang. Karena kita nanti hidup bermasyarakat, bersosialisasi. Maka untuk bisa mewujudkan ataupun mengimplementasikan pengetahuan kita itu ya harus didukung dengan hubungan sosial kita dengan masyarakat. Apalagi di UIN ini ya, walaupun memang sekarang sudah berkembang ya keilmuannya di UIN ini ya,
notabene itu kan konten kurikulumnya adalah keagamaan, keagamaan gitu. Yang memang akan disampaikan, akan diberikan kepada masyarakat. Tanpa adanya keterampilan berkomunikasi dengan masyarakat, sepertinya sangat tidak mungkin ya kita bisa menyampaikan sesuatu yang positif buat masyarakat. Ya, alhamdulillah sekarang pengembangan fakultas dakwah juga ada, apa namanya, fakultas dakwah dan sekarang fakultas dakwah doang Pak. fakultas dakwah. Oh, yang satunya adalah Usuluddin. Ada. Yang ada jurusan komunikasi itu Kita Pak dari dakwah. Di dakwah. Jadi dengan demikian kan konsentrasi menyiapkan generasi penerus ke depan, menyiapkan mahasiswa agar lebih jelas capaiannya. Nah, memang ya bagusnya seperti tadi dipisah antara Usuluddin dengan dakwah. Fokus juga lebih fokus. Walaupun dulu sebenarnya fakultas dakwah ini termasuk fakultas yang jarang diminati itu dulu banyak. Tapi sekarang insya Allah alumni fakultas dakwah itu banyak yang jadi artis. Amin. Ya, banyak yang jadi artis karena keterampilan komunikasinya itu ya, baik dengan dengan suara yang bagus, dengan keterampilan komunikasi yang bagus, dengan konten-konten materi yang bisa menyentuh, maka bisa mengantarkan alumni fakultas dakwah di samping menjadi mubalik juga jadi artis. Konten kreator ya Pak. Iya. Oke, tadi udah membahas banyak banget nih Pak terkait tentang memaknai dan lain sebagainya. Terakhir mungkin kita dengarkan closing statement dari Bapak Kepala terkait harapan dan lain sebagainya di ya. Closing statement dari kegiatan kita kali ini ya. Saya berharap kita semua di usia kemerdekaan ke-78 tahun ini kita akan lebih semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara, akan lebih semangat di dalam mengisi kemerdekaan ini, akan lebih greget gitu ya dalam rangka mencapai tujuan daripada kemerdekaan itu sendiri, sebagaimana tertuang di dalam alinea berapa itu yang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan seperti itu. Ya. Jadi insya Allah di usianya yang sudah cukup umur ya, diharapkan juga teman-teman para mahasiswa yang kadang memang gairahnya luar biasa, tapi harus menggebu-gebu. Ini harus banyak juga diramu gitu ya, diramu agar semangatnya itu jangan hanya bisa kan sering demo ya. Ya, penyampaian aspirasi ini kan ya memang salah satunya dengan melalui demo. Ya. Betul. Tapi kalau memang masih bisa dilakukan dengan secara persuasif, secara komunikatif, mengatakan keterampilan berargumentasi oleh mahasiswa dengan audien yang dituntut begitu ya, itu akan lebih baik saya rasa. Ya, karena itu kan lebih dewasa itu daripada panas-panasan di jalan kan, ya capek gitu ya, perlu makan, perlu minum kan. Tapi kalau duduk bareng begini seperti ini kan, tuntutan apa, ya sampaikan argumen-argumen yang dituntutnya itu, sehingga yang kita tuntutnya bisa menerima dan mewujudkan apa yang kita mau, gitu kira-kira. Nanti juga bisa mewujudkan yang tadi Pak ditulis di itu apa Pak, di kelas ya. Apa itu Pak? Jadi tema kemerdekaan kita tahun ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Sekali lagi boleh Pak, untuk tema kemerdekaan Indonesia hari ini adalah tema kemerdekaan kita tahun ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Iya, mungkin itu adalah untuk pesan kita kali ini ya Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Bapak Kepala. Sama-sama ucap. Iya. Teguh Selamat kembali ke kampus nanti ya. Katanya hari terakhir. Hari ini terakhir Pak. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan selama ini oleh Ocha dan teman-teman dan juga orang tua bisa terwujud. Amin. Tidak hanya menjadi seorang penyampai lidah, tapi juga mampu mengimplementasikan sekaligus juga menjadi contoh buat masyarakat. Amin. Ya, terima kasih Bapak Kepala, terima kasih Kak Teguh. Kita jumpa lagi di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.